Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehanik Malabrar dan di sini saya akan menjelaskan deskripsi tentang aplikasi kami yang bernama Librasis. Librasis adalah aplikasi perpustakaan yang dirancang untuk mengelola dan menyediakan akses cepat terhadap koleksi buku, informasi anggota, dan transaksi peminjaman. Dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan Golang, aplikasi ini memiliki antarmuka yang bersih, ramah pengguna, dan didukung oleh sistem manajemen database untuk menyimpan dan mengakses data dengan efisien. Dan berikut adalah fitur dari aplikasi Librasis. Yang pertama adalah manajemen buku, yaitu untuk penambahan, penghapusan, dan pembaruan informasi buku. Yang kedua ada manajemen anggota, yaitu untuk pendaftaran anggota baru, pembaruan dan penghapusan data anggota. Yang ketiga ada transaksi peminjaman, yaitu untuk peminjaman dan pengembalian buku. Aplikasi ini dibangun dengan tujuan menyederhanakan operasi sehari-hari perpustakaan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pengguna pengalaman yang menyenangkan dalam mengelola dan mengakses informasi. Librasis adalah aplikasi perpustakaan yang dirancang untuk mengelola dan menyediakan akses cepat terhadap koleksi buku, informasi anggota, dan transaksi peminjaman. Dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan Golang. Aplikasi ini memiliki antarmuka yang bersih, ramah pengguna, dan didukung oleh sistem manajemen database untuk menyimpan dan mengakses data dengan efisien. Berikut merupakan daftar teknologi yang digunakan dalam mengembangkan aplikasi Librasis. Yang pertama ada Java, yang kedua ada Mib Layout, yang ketiga ada FlatLab, yang keempat ada Maven, yang kelima ada Golang, yang keenam ada Git, yang ketujuh ada Gorm, yang kedelapan ada Git, dan yang kesembilan atau yang terakhir ada MySQL. Aplikasi ini dibangun dengan tujuan menyederhanakan operasi sehari-hari perpustakaan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pengguna pengalaman yang sangat menyenangkan dalam mengelola aplikasi dan mengakses informasi. Berikut merupakan fitur aplikasi Librasis. Yang pertama ada manajemen buku, di mana terdapat penambahan, penghapusan, dan pembaruan informasi buku. Yang kedua ada manajemen anggota, di mana terdapat pendaftaran anggota baru dan pembaruan dan penghapusan data anggota. Dan yang ketiga ada transaksi peminjaman, di mana peminjaman dan pengembalian buku. Berikut merupakan rancangan database yang digunakan dalam mengembangkan aplikasi Librasis. Berikut merupakan tampilan antarmuka yang terdapat dalam aplikasi Librasis atau Library System. Ini merupakan splash screen. Ini merupakan login. Ini merupakan dashboard overview. Ini merupakan dashboard buku. Ini merupakan dashboard anggota, dan ini merupakan tampilan ketika keluar. Berikut merupakan link GitHub untuk kode aplikasi Librasis, sebuah sistem manajemen perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Rahmatullah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain database dari aplikasi yang telah kami buat. Di sini kami mempunyai 6 buah tabel. Oke, saya akan menjelaskan isi-isi dari tabelnya dan juga relasi-relasinya. Oke, yang pertama yaitu ada tabel books. Di sini tabel books isinya yaitu ada ID, ada ISBN, ada title, ada author, dan ada publisher. Tabel kedua yaitu ada loan details. Loan details isinya yaitu ada ID, ada loan ID, ada book ID, dan ada return date, ada fine, dan juga terakhir ada status ID. Kemudian ada tabel ketiga yaitu ada tabel status. Di sini tabel status isinya ada dua, yaitu ada ID dan juga ada status name. Oke, kemudian tabel selanjutnya ada tabel loans. Tabel loans di sini ada tiga, yaitu ada ID, ada user ID, dan ada loan date. Kemudian untuk tabel user isinya yaitu ada ID, ada username, ada email, ada password, ada name, ada address, ada phone number, dan juga ada role ID. Kemudian yang terakhir ada tabel roles. Di sini tabel roles isinya ada dua, yaitu ada ID dan juga ada role name. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan relasi-relasi dari tabelnya. Di sini tabel books berrelasi dengan tabel loan details, yaitu melalui ID, atau ada di sini ada book ID,
Kemudian, tabel loan details juga berrelasi dengan tabel status, yaitu melalui status ID. Kemudian, tabel loan details juga berrelasi dengan tabel loans, yaitu melalui loan ID. Kemudian, tabel loans juga berrelasi dengan tabel user. Nah, di sini tabel user dan tabel loans itu berrelasi melalui user ID. Dan yang terakhir, tabel user juga berrelasi dengan tabel roles, yaitu melalui role ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Om Yanoga. Pada video ini saya akan menemukan aplikasi LibreAssist yang telah kami buat. Pertama-tama saya akan menghidupkan database terlebih dahulu. Kemudian setelah itu saya akan menjalankan backend aplikasi LibreAssist dengan perintah go-run.main.go karena backend ditulis dalam bahasa pemrograman Golang. Oke, kita tunggu sebentar sampai backend berjalan, dan backend sudah berjalan. Kemudian saya akan membuka aplikasi LibreAssist yang telah saya compile dan saya pecahkan. Oke, aplikasi sudah terbuka dan sudah di dalam tampilan login, dan saya akan masukkan password admin. Oke, kita sudah berhasil masuk ke dalam dashboard. Kemudian saya akan mencoba untuk menambahkan buku ISBN 978 013 3455 8. Judul buku, saya akan memberi judul buku kemudian penulis 4, penerbit 4. Kemudian setelah selesai saya akan menekan button tambahkan buku. Buku berhasil ditambahkan ke dalam tabel. Kemudian kita lihat di dalam database apakah buku sudah berhasil ditambahkan atau belum. Kita dapat lihat di sini bahwa buku dengan judul book 4 telah berhasil ditambahkan ke dalam database. Kemudian kita akan coba untuk mengedit buku book 4 yang telah kita tambahkan tadi. Kita ubah judul menjadi judul buku ke-4. Kemudian tulis kita ubah menjadi tulis 4, penghujung 4. Kemudian tekan simpan perubahan. Dan data buku telah berhasil diubah. Untuk memastikannya, saya akan coba cek ke dalam database apakah telah berhasil diubah. Ya, berhasil diubah. Kemudian saya akan mencoba untuk menghapus buku yang telah kita buat tadi, yaitu buku keempat. Klik hapus buku dan ada dialog untuk apakah Anda yakin ingin menghapus, saya tekan yes. Dan data buku berhasil dihapus. Untuk memastikannya saya akan coba lagi untuk melihatnya di dalam database. Ya, berhasil. Kemudian kita akan coba untuk menambahkan anggota. Misalnya namanya Kemudian setelah selesai saya akan menekan tombol tambahkan anggota. Ya, berhasil ditambahkan dalam tabel. Kita cek di dalam database user. Ya, berhasil ditambahkan. Kita akan coba mengedit datanya. Membaca anugerah.
Ya, berhasil. Nama telah berubah menjadi orang Pak Anugrah. Kita cek di dalam database apakah namanya berubah. Ya, namanya berubah menjadi orang Pak Anugrah. Kemudian saya akan coba menghapus. Data berhasil dihapus. Kemudian kita cek. Ya, data berhasil dihapus. Kemudian kita akan coba untuk menambahkan atau meminjam buku. Kita pinjam, peminjaman, ajak, buku. Kita buat anggota terlebih dahulu. Kemudian kita coba lakukan peminjaman, pemanfaatannya doa, bukuan dipinjamkan. Oke, berhasil ditambahkan. Kita lihat datanya di dalam database. Ya, data berhasil ditambahkan, di loan detailnya juga berhasil ditambahkan. Kemudian setelah ini dan selesai, dan saya akan mengakhiri penemuan aplikasi ini. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf.